Teman-teman, kita perlihatkan tanpa pembuktian Anda pasti tidak akan yakin bahwa cakar ini sudah benar-benar empuk ya. Terlihat sangat rapuh. Oke, kita langsung remas. Ini tulang, full tulang. Yang namanya cakar ya full tulang ya. Kita remas. Iya, lihat teman-teman, dengan sangat sempurna dari ujung sampai ujung sini. Ini tulang tengah hancur seketika dan sudah jadi bergedel. Ini adalah sempurna di dalam membuat olahan presto. Itu kita banting lebih keras lagi, lebih ekstrim lagi. Ya lama-lama ngamuk saya tadi kalau buat testimoni olahan presto. Karena apa? Untuk meyakinkan Anda semua, karena banyak sekali konten-konten yang ya mungkin bisa dibilang menyesatkan ya. Presto ayam 5 menit sudah empuk, 10 menit sudah empuk, 15 menit sudah empuk, tapi tidak dibuktikan. Kalau saya tadi harus dibuktikan. Ini pembuktian kedua. Barusan saja kita remas-remas yang sudah terlihat, kemudian ini yang sudah teksturnya sudah kering juga kita remas-remas lagi. Jadi biar lebih yakin. Oke, kita bergerilya, siap-siap. Ini adalah bentuknya cakar utuh, kemudian ini kulitnya, kemudian kita kelupas seperti ini, maka akan terlihat dengan jelas bahwa ini adalah tulang. Dari ujung sampai ujung bentuknya tulang kita remas. 1, 2, 3. Iya, mantap lagi. Iya, sempurna nggak? Dari ujung sampai ujung maka akan menjadi bergedel lagi. Sekarang ada 2 kemasan seperti ini, tinggal Anda mau mencontoh yang mana ya. Ada 2 contoh kemasan yang saya share, saya bagikan, silakan Anda cocok yang mana, seneng yang mana. Mau cocok yang ini saya praktis boleh, mau pakai ini saya bumbu terpisah boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat YouTube, teman-teman YouTube, ketemu lagi dengan saya, Chef Adi, di channel Chef Adi, indahnya berbagi ke sesama. Nah, sedulur-sedulur YouTube, teman-teman YouTube, satu lagi yang akan saya bagikan inovasi atau ide kreasi di dalam usaha kuliner Anda. Inilah channel inspirasi usaha untuk Anda semua. Berbagai macam kuliner, tip-tip, aneka resep, ide-ide usaha akan selalu saya bagikan di channel ini. Buat Anda semua yang baru saja menemukan channel ini, langsung klik tombol subscribe-nya agar Anda semua tidak ketinggalan video-video yang selalu saya bagikan. Satu lagi yang akan saya bagikan, ide kreasi inovasi di dalam olahan presto, yaitu cara membuat cakar ayam presto bumbu rica-rica yang sangat mantap dan empuk dengan sempurna. Nah, buat sedulur-sedulur teman-teman YouTube, ikuti video ini, jangan di skip-skip karena pengolahannya sangat berbeda. Bimbingan, panduan dari awal sampai akhir, sampai siap jual, sampai sudah dikemas dan siap tinggal pasarkan, akan saya bagikan di video ini. Ikuti step by step, jangan di skip-skip. Oke teman-teman, kita langsung menuju apa saja bumbu-bumbunya. Nah, untuk membuat ceker presto ini adalah salah satu ide kreasi inovasi di dalam usaha kuliner Anda semua. Jadi untuk bumbu-bumbu ini bisa Anda memilih di channel YouTube Chef Adi sudah saya bagikan. Untuk bumbunya bisa pakai bumbu kuning, bisa memakai bumbu kalasan yang warnanya coklat, manis, gurih. Kemudian kalau yang bumbu kuning rasanya asin dan gurih. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan saya bagikan adalah bumbu rica-rica, ceker presto, ceker tulang lunak, bumbu rica-rica yang super pedas dan huha-huha. Inilah yang akan menggugah selera Anda semua. Nah, kali ini karena ada permintaan dari teman kita untuk membuat ceker rica-rica tulang lunak, saya buatkan lagi dan sudah saya siapkan ceker yang sudah saya cuci bersih 2 kilo. Ini tadi jumlahnya 67 pieces ya, tergantung besar kecilnya ya. Bumbu-bumbunya, nah di sini menggunakan cabai keriting 200 gram, kemudian untuk cabai rawitnya 100 gram, kemudian untuk bawang putihnya 70 gram, kemudian bawang merahnya 100 gram, untuk kemirinya 30 gram, lengkuas 1 ruas secukupnya, nanti ini kita memarkan. Kemudian jahe ya kira-kira saja ya secukupnya, ini seperti menggunakan 1 ruas kecil. Kemudian kunyit bisa menggunakan 2 sampai 3, kemudian serainya 3 ruas, kemudian daun jeruk 3 lembar, daun salam 5 lembar. Semua bumbu-bumbu ini langsung kita haluskan, kecuali lengkuas kita memarkan ya. Untuk serainya juga kita memarkan ya, termasuk daun salam, daun jeruk ini tidak dihaluskan. Nah, rekomendasi buat Anda semua, teman-teman, sedulur-sedulur semua yang baru saja menemukan channel Chef Adi adalah channel inspirasi usaha untuk Anda semua. Berbagai macam tip aneka masakan sudah saya bagikan di channel ini. Jadi langsung tekan tombol subscribe-nya ya, agar Anda semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari Chef Adi. Dan rekomendasi panci presto 76, panci presto terbaik yang sudah dirancang anti hancur untuk berbagai macam olahan presto, dari ayam, bebek, berbagai macam jenis ikan, ikan bandeng, ikan laut, ikan tawar, dan lain-lain sebagainya. Tidak akan hancur karena ini sudah dilengkapi dengan aksesoris-aksesoris yang menunjang untuk kualitas terbaik olahan presto Anda semua. Bisa 5 fungsi, bisa presto, menggoreng, mengukus, merebus, mensterilisasi. Ini adalah satu-satunya panci presto terbaik
Di tahun 2025 belum ada panci presto yang seperti ini. Makanya dari luar negeri banyak sekali yang ordernya ke Sevardi ya. Jadi semua pesanan Anda akan dikirim dengan amanah seluruh Indonesia sampai luar negeri. Tidak hanya itu, keunggulan panci presto 76 ini nanti setiap pembelian panci presto 76 ini akan dimasukkan ke dalam grup bimbingan, panduan, konsultasi, tanya-tanya, semua bisa dijawab di dalam grup. Inilah salah satu keunggulan panci presto 76. Oke, langsung nggak usah kebanyakan ngomong, nanti tidak kebanyakan durasinya, kelamaan durasinya maksudnya. Ya langsung kita gibas, kita haluskan bumbu-bumbunya. Semua yang sudah kita haluskan, kita tumis dengan minyak panas. Jadi ini perhatian buat teman-teman ya. Jadi caranya berbeda dengan Anda membuat ayam rica-rica yang bukan presto. Jadi mohon untuk disimak sampai selesai agar tidak ketinggalan dan gagal paham. Setelah ditumis harum layu seperti ini, inilah bumbu yang akan untuk memeresto ceker tadi ataupun ayam tadi kalau Anda membuat ayam rica-rica ya. Oke, kita matikan, langsung kita proses presto. Nah, buat teman-teman sedulur-sedulur semua yang sudah melihat penampakan panci presto 76 apa saja aksesorisnya, ini adalah salah satu aksesoris yang bisa 5 fungsi, bisa untuk goreng, bisa untuk kukus, bisa untuk presto. Nah, jadi caranya tinggal tuang seperti ini. Bahan yang akan kita presto baik ayam, kepiting, ikan laut dan lain-lain, pokoknya mau burung dara, tinggal masukkan seperti ini, langsung kita masukkan ke dalam panci presto. Kemudian nanti kalau sudah matang juga tinggal enak, tinggal angkat seperti ini. Jadi tidak bakalan hancur. Bumbunya masukkan di sini. Ingat, jadi caranya berbeda sekali dengan rica-rica yang bukan presto. Tahap demi tahap harus diikuti agar tidak gagal paham nanti, sampai cara pengemasannya ya, sampai siap jual. Ini yang tanya airnya berapa, saya 1,5 liter kita masukkan ke sini. Kita lihat apakah semua sudah tercelup dengan bumbunya. Kalau belum, kita tambahkan air lagi. Ini sering saya gembar-gemborkan di sini, memeresto itu harus tercelup semua dengan bumbu-bumbu ataupun airnya untuk sebangsa ayam ataupun burung ataupun bebek. Jadi harus terendam semua. Jadi beda sekali dengan ikan ya. Ikan tuh nggak boleh kena air kalau presto. Makanya saya tadi merancang panci presto loyang yang bersusun-susun agar tidak kena air ya. Belum ya, kita tambahkan, berarti airnya tadi sudah 1,5 liter, ini seliter, jadi sudah 2,5 liter. Terlihat sudah tercelup semua seperti ini. Kita tinggal masukkan bumbu-bumbu ini. Kaldu penyedap, vetsin, nah satu lagi tip buat teman-teman, buat pemula yang bingung, untuk awam yang masih belajar memasak di sini, jangan ditutup dulu, biarkan bumbu sampai mencampur semua, langsung nanti kita cicipi rasanya kurang apa, kurang asin, kurang gurih, kurang apa, tinggal tambahkan bumbu. Itu kalau yang mau mengikuti tips saya ya. Jadi kita cicipi rasanya kurang apa, setelah pas langsung kita tutup mulai presto. Ini sering saya gembar-gemborkan agar buat Anda semua yang masih pemula. Kalau buat yang sudah mahir-mahir, feeling berakruk-berakruk, bumbu sudah pas ya. Nah, seperti ini teman-teman yang sering saya informasikan buat Anda pemula, buat yang baru belajar masak ya. Jadi setelah bumbu mencampur seperti ini, sebelum proses pemerestoan, kita cicipi dulu di sini ya. Ini kita cicip nih. Setelah pas, baru langsung kita tutup mulai tahap pemerestoan. Yang namanya bumbu ya harus lebih asin daripada masakan ya. Rumusnya seperti ini. Ini kok kurang mantap, kurang manis ya, tambahkan gula pasir. Kok kurang gurih, tambahkan penyedap. Kita aduk-aduk, setelah pas langsung kita presto. Jadi setelah pas dengan selera kita langsung mulai tahap pemerestoan. Ini sudah mulai tahap pemerestoan. Kita tunggu peluit sampai berputar. Setelah peluit berputar, kita kecilkan apinya. Kemudian kita tunggu waktunya standby selama 2 jam. Setelah 2 jam nanti kita matikan kompornya, kita matikan apinya. Jangan dibuka dulu, membukanya menunggu 30 menit. Jangan lupa buat Anda semua, tip agar presto Anda aman anti meledak, sebelum membuka panci presto, pastikan ini nanti harus dibuka dulu sampai uapnya benar-benar habis, boleh membuka panci presto. Oke, setelah kita matikan kompornya dan kita menunggu waktu 30 menit ya. Jadi dari kompor dimatikan, waktunya 30 menit, baru kita buka peluitnya seperti ini. Nah, setelah sudah tidak terdengar desisan atau uap panas sudah habis, ini aman untuk kita buka. Kita tinggal mengangkat gagangnya seperti ini, kita angkat lalu kita tiriskan. Nah, ini yang harus diperhatikan untuk teman-teman ketika bahan yang di presto, ayam presto, bebek presto, ceker presto, kalau masih dalam keadaan panas seperti ini, tidak boleh diangkat, dicapit pasti ambrol. Diangkat pasti pada patah. Jadi harus menunggu dingin, kita proses pendinginan menggunakan kipas.
Setelah sudah dingin, kita angkati potongan demi potongan, lalu kita sembur lagi dengan kipas agar teksturnya kenyal dan kokoh. Nah, ini adalah bumbu sisa yang tadi buat presto. Bumbunya kita tuangkan di dalam wajan, kemudian kita panaskan lagi sampai mengental. Dan ini untuk mengemas dengan cekel yang tadi kita presto. Kita panaskan sampai mengental. Kita sambil uji coba bagaimana apakah hasilnya cakar ayam ini sudah benar-benar empuk. Oke teman-teman, kita perlihatkan tanpa pembuktian, Anda pasti tidak akan yakin bahwa cakar ini sudah benar-benar empuk ya. Terlihat sangat rapuh. Oke, kita langsung remas. Ini tulang full tulang. Yang namanya cakar ya full tulang ya. Kita remas. Iya, lihat teman-teman, dengan sangat sempurna dari ujung sampai ujung sini. Ini tulang tengah hancur seketika dan sudah jadi bergedel. Ini adalah sempurna di dalam membuat olahan presto. Tulangnya benar-benar empuk, sangat lunak, bahkan melebihi lunaknya daging ya. Sudah terlihat dan Anda semua sudah membuktikan ya. Oke, untuk yang kedua kali, ini adalah cakar utuh, tidak ada yang patah, tidak ada yang rusak, tidak ada yang hancur, semua masih bentuknya tetap cakar. Dari ujung sini sampai sini adalah bagian tulang. Untuk yang kedua kali, kita perlihatkan tulangnya dengan jelas dan detail bahwa ini adalah tulang, bukan rekayasa. Jadi jangan terpengaruh kalau ada konten-konten yang membagikan ayam presto 5 menit, 10 menit sudah empuk. Harus dibuktikan ya, karena saya adalah misternya presto. Jadi kalau ada konten-konten yang menipu 5 menit, 10 menit, 15 menit sudah empuk, nggak percaya ya. Ini adalah tulang, kita remas. Iya, tulang, terlihat tulang, bukan daging, tulang kita remas dari ujung sampai ujung lagi. Ketemunya tetap bergedel, tetap hancur. Apalagi yang bagian cuma jari-jemari ayam, ya langsung dadi opo yo. Dadi opo? Dadi adonan yang sangat-sangat halus ya, sangat halus ya. Ya, rusak nggak apa-apa. Yang penting Anda yakin, Anda percaya bahwa dengan panci presto 76 semua olahan Anda anti hancur, hasilnya sangat-sangat empuk dan hasilnya utuh, tidak ada yang hancur. Semua ini adalah hasil cakar 2 yang saya remas-remas seperti adonan ya. Setelah seperti ini Anda sudah yakin bahwa inilah benar-benar sempurna tulangnya. Jadi buat Anda semua yang ingin membuat olahan cakar presto, ayam presto dengan menggunakan panci presto 76 sesuai dengan bimbingan saya, prosedur saya, hasilnya akan sempurna. Oke teman-teman, ini adalah penampakan cakar presto bumbu rica-rica ya. Penampakannya seperti ini, utuh, satu demi satu. Kita perhatikan cakar tetap bentuknya cakar, tidak ada yang patah, tidak ada yang hancur, tidak ada yang merotoli. Oke, sudah saya uji coba, sangat empuk dengan sangat sempurna. Kemudian setelah saya keringkan ini, teksturnya ini semakin kokoh. Jadi saya lempar-lempar ini nggak bakalan patah. Nih ya, lihat, saya lempar. Tuh, saya lempar juga nggak akan patah ya. Cepat, ya kita banting-banting, kita banting, lebih keras lagi, lebih ekstrim lagi, lebih ekstrim lagi. Ya lama-lama ngamuk saya tadi kalau buat testimoni olahan presto. Karena apa? Untuk meyakinkan Anda semua, karena banyak sekali konten-konten yang ya mungkin bisa dibilang menyesatkan ya. Presto ayam 5 menit sudah empuk, 10 menit sudah empuk, 15 menit sudah empuk, tapi tidak dibuktikan. Kalau saya tadi harus dibuktikan. Ini pembuktian kedua. Barusan saja kita remas-remas yang sudah terlihat, kemudian ini yang sudah teksturnya sudah kering juga kita remas-remas lagi. Jadi biar lebih yakin. Oke, kita bergrill ya, siap-siap. Ini adalah bentuknya cakar utuh, kemudian ini kulitnya, kemudian kita kelupas seperti ini, maka akan terlihat dengan jelas bahwa ini adalah tulang. Dari ujung sampai ujung bentuknya tulang kita remas 1, 2, 3. Iya, mantap lagi. Iya, sempurna nggak? Sempurna nggak? Sempurna nggak? Dari ujung sampai ujung maka akan menjadi bergedel lagi. Ini jadi bergedel ya. Ini sudah jadi bergedel, sangat empuk semua tulang-tulangnya. Ini yang saya bilang presto itu harus sempurna. Jangan sampai cuma empuk sebagian belum empuk. Kalau di bagian tulangnya sudah rapuh, sudah empuk, apalagi yang bagian sini. Nice. Satu sekejap saja sudah langsung ambiar jadi adonan sangat lembut. Nah, seperti ini. Oke, untuk pembuktian dan testimoni sudah berkali-kali saya tampilkan, kemudian kali ini akan saya bagikan bagaimana cara mengemas agar menarik dan siap dipasarkan ya. Ini adalah salah satu ide kreasi di dalam Anda usaha kuliner. Jadi untuk cakar presto ataupun ayam presto ini bisa divariasi berbagai macam bumbu. Bisa bumbu pedas, bisa bumbu kecap, bumbu bacem, bumbu kalasan, bumbu kuning, dan masih banyak lagi bumbu-bumbu yang lainnya ya. Ini adalah hanya sebagai salah satu ide ataupun contoh. Jadi untuk bumbunya bisa divariasi. Kemudian akan saya bagikan bagaimana cara mengemas agar menarik ya. Di video yang sudah saya tampilkan tapi ayam rica-rica, kemudian ini sekarang ceker. Kemudian buat teman-teman yang menanyakan, chef itu plastik ukurannya berapa? Ini adalah ukuran plastik 25 x 18. Ini adalah jenisnya plastik vakum. Jadi kalau untuk yang bumbu kuning seperti ini bukan rica-rica ya, ini nanti langsung digoreng ya. Setelah kita bekukan, disimpan, kemudian kita goreng. Saya bagikan dengan dua cara. Yang satu adalah dengan cara bumbunya dicampur, kemudian yang satunya kita pisah. Jadi setelah bumbu kita kentalkan, kemudian tuangkan ke wadah yang seperti ini agar mudah menuangnya.
Nah, ini nanti setelah kita bekukan sebenarnya kita tinggal memanaskan dan kita siap santap ya. Di sini sudah tersedia ada bumbu rica-ricanya yang pedas. Jadi kalau bumbunya mau bisa lebih kentalkan seperti sambal juga boleh ya. Ini masih terlalu encer. Kalau yang untuk ayam kemarin sudah saya buat yang kental. Kalau ini saya buat agak encer karena tujuan saya nanti untuk manasi. Jadi untuk pada waktu masih beku kita keluarkan, baru kita panaskan lagi sudah ada kuahnya ya. Jadi caranya seperti ini, plastiknya jadi kita potong. Kemudian kita vakum atau kita sealer ya. Oke, kita caranya akan kita vakum. Ini menggunakan plastik vakum. Di sini sudah tersedia ada sambelnya. Star. Kita tunggu prosesnya sampai selesai dan benar-benar kenceng. Ini artinya sudah. Ini kemasan vakum yang bumbunya kita campur ya, seperti ini ya. Kemudian saya contohkan lagi untuk yang terpisah. Jadi dalam satu kemasan ini saya berikan contoh isi 10. Kalau buat teman-teman mau diisi 5, mau diisi 6 boleh. Berapa chef jualnya tinggal dikalikan. Cara menghitungnya adalah semua kosnya di total berapa, kemudian kali berapa laba yang Anda inginkan. Ya, jadi beda-beda antara teman satu dengan teman yang lain. Laba yang saya inginkan 30% chef kali 30. Laba yang saya inginkan 50% chef kali 50 ya. Ini adalah contoh, saya ulangi lagi, adalah plastik jenis vakum ukurannya 25 kali 18. Tapi tidak full juga saya potong, jadi menyesuaikan plastik itu. Ini adalah contoh yang kita bumbu terpisah. Ini bumbu terpisah kita vakum. Setelah benar-benar maksimal tidak isi udara lagi, maka kita tinggal sealer. Kita tunggu prosesnya sampai terus turun. Ah, ini sudah siap diambil, artinya sudah kenceng. Nah, ada dua penampakan, yang satu dengan cara campur bumbu, yang satu terpisah. Jadi yang ini nanti kita hanya memvakum atau membungkus, mengemas sambelnya saja. Nah, sekarang ada dua kemasan seperti ini, tinggal Anda mau mencontoh yang mana ya. Ada dua contoh kemasan yang saya share, saya bagikan, silakan Anda cocok yang mana, senang yang mana. Mau cocok yang ini saya praktis boleh, mau pakai ini saya bumbu terpisah boleh ya. Sekali lagi, untuk bagaimana cara menjualnya, tinggal kosnya kali berapa laba yang Anda inginkan, berapa persen laba yang Anda inginkan ya. Oke teman-teman, semoga apa yang saya bagikan pada kesempatan kali ini akan bermanfaat untuk Anda semua dan menginspirasi untuk usaha di dalam Anda usaha kuliner ya. Sekali lagi, ini bisa divariasi berbagai macam bumbu-bumbu ya. Dan bumbu-bumbunya sudah saya bagikan di channel ini. Terima kasih telah menyaksikan channel Chef Adi dan nantikan video-video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.